Tidak ada yang kebetulan. Jika kamu membaca ini sekarang, itu bukan karena algoritma atau sekadar lintasan tak sengaja di layar ponselmu. Ini adalah panggilan suci yang telah ditetapkan jauh sebelum kamu lahir ke dunia. Segala luka yang kamu alami, setiap tanya yang tidak pernah dijawab, dan semua malam yang kamu lalui dalam keheningan, semuanya membawamu ke momen ini. Momen yang sakral, momen kebenaran. Inilah saatnya di mana kebohongan tak bisa lagi ditutupi oleh gemerlap dunia. Tirai palsu yang menutup cahaya kebenaran akan disingkap. Jiwa yang terpilih tidak akan pernah bisa kembali hidup dalam kebutaan setelah matanya dibuka. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satu dari jiwa itu. Selama ini, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah desakan dalam dada, sebuah kerinduan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada bagian dari dirimu yang menunggu untuk dibangkitkan. Itu bukan khayalan. Itu adalah suara Tuhan, lembut namun pasti, mengajakmu untuk bangkit dan menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah cahaya yang dikirim untuk menyinari kegelapan. Kamu adalah utusan dari sumber kehidupan, ditanam di bumi ini dengan misi yang suci dan tak tergantikan. Inilah panggilan bagi mereka yang siap. Inilah suara yang akan mengguncang dasar jiwamu dan mengingatkanmu akan takdirmu yang sebenarnya. Kamu akan mulai melihat lebih jelas. Dunia akan terasa berubah. Energi di sekitarmu akan bergerak lebih cepat, lebih dalam, lebih nyata. Itu bukan ilusi. Itu adalah transformasi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku memintamu untuk melakukan 3 hal sebagai bentuk komitmenmu terhadap perjalanan spiritual ini. Pertama, tekan tombol like sebagai tanda bahwa jiwamu merespons panggilan ini. Kedua, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan penting berikutnya yang akan memperkuat perjalananmu. Dan yang ketiga, yang sangat penting, tuliskan di kolom komentar 77. Angka ini adalah sinyal kuat yang akan kamu kirimkan ke semesta, bahwa kamu siap sepenuhnya menerima pesan ini, bukan hanya dengan pikiranmu, tetapi juga dengan hatimu, jiwamu, dan seluruh keberadaanmu. Ingatlah, saat kamu membuka hatimu pada pesan ini, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Ini adalah awal dari akhir kebohongan. Ini adalah panggilan untuk bangkit. Dan sekarang, mari kita melangkah lebih dalam bersama-sama menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bagian 1. Panggilan ilahi dan momen kebenaran. Dalam hidup, ada saat-saat yang terasa biasa, dan ada pula saat-saat yang mengguncang seluruh keberadaan kita. Dan bila kamu sampai di sini, membaca kata demi kata dengan dada yang mulai bergetar tanpa alasan yang jelas, maka percayalah, ini bukanlah waktu yang biasa. Ini adalah waktu yang telah ditulis dalam lembar takdir, jauh sebelum kamu dilahirkan, jauh sebelum kamu mengerti apa itu kehilangan, kerinduan, dan pengharapan. Ada panggilan suci yang kini mengetuk hatimu. Panggilan ini tidak datang dengan dentang lonceng atau suara dari langit, tapi ia hadir lewat bisikan lembut yang menggelitik nuranimu, lewat rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan,
dan lewat desakan dalam dirimu yang berkata, "Ada sesuatu yang lebih dan aku harus menemukannya." Ini adalah momen kebenaran. Bukan hanya tentang membuka mata, tapi tentang membuka jiwa. Kamu telah berjalan cukup jauh dalam kebingungan, mencoba mencari makna dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk, namun kosong di dalam. Dan kini, suara dari dalam jiwamu mulai menyuarakan kebenaran yang tidak bisa lagi ditunda, bahwa kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah bagian dari rencana agung. Kamu adalah utusan dari cahaya yang ditanam di bumi ini dengan maksud yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Tuhan sedang berbicara padamu, bukan lewat simbol megah atau kejadian luar biasa, tapi lewat rasa hening yang tiba-tiba terasa mendalam. Lewat pertanyaan yang tak kunjung pergi dari benakmu. Lewat air mata yang menetes tanpa sebab pasti. Semua itu adalah panggilan, undangan lembut dari semesta, dari Sang Pencipta, agar kamu berhenti sejenak dan mendengar. Apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini, keresahan batin, kegelisahan hati, keinginan untuk berubah, rasa bosan terhadap hal-hal duniawi, semua itu adalah bagian dari tanda. Tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan. Tanda bahwa momen besar akan segera tiba. Kamu sedang berada di ambang sebuah gerbang spiritual. Dan sekali kamu melangkah melewatinya, kamu tidak akan pernah kembali menjadi dirimu yang dulu. Doa-doa yang kamu panjatkan dalam sepi tidak pernah sia-sia. Harapan yang kamu peluk erat dalam tangis telah menggema ke langit. Dan sekarang, saatnya jawaban datang. Tapi jawaban itu tidak datang dalam bentuk instan, melainkan dalam bentuk panggilan. Panggilan untuk bangkit, untuk sadar, untuk kembali kepada cahaya dirimu yang sejati. Jangan abaikan ini. Jangan menganggapnya biasa. Karena setiap detik dari perjalanan ini adalah suci. Setiap langkahmu sekarang akan menentukan arah masa depanmu. Ini adalah pintu terakhir. Dan hanya mereka yang bersedia membuka hati yang akan melihat cahaya di baliknya. Kamu telah dipilih, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu kuat. Karena jiwamu memiliki daya untuk menyembuhkan, membimbing, dan menyalakan kembali api harapan di dunia yang mulai padam. Jangan tunggu semuanya sempurna. Kebenaran tidak menunggu kesiapan. Ia datang ketika jiwa sudah haus, ketika hati sudah retak, dan ketika semesta tahu bahwa kamu sudah siap. Dan kini, suara itu berkata lagi, dalam keheningan yang penuh makna, bangkitlah. Karena waktumu bukan nanti. Waktumu adalah sekarang. Bagian 2. Transformasi jiwa dan aktivasi energi spiritual. Saat kamu menjawab panggilan itu, panggilan yang menggema dari kedalaman jiwa dan langit yang tak terlihat oleh mata, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di dalam dirimu. Bukan hanya perubahan pikiran, bukan sekadar perubahan suasana hati, tetapi perubahan total dalam tingkat energi yang menyentuh inti eksistensimu. Inilah yang disebut sebagai transformasi jiwa. Sebuah momen sakral yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dipalsukan.
Ini adalah saat di mana kamu mulai merasakan bahwa dirimu bukan lagi manusia biasa yang hidup berdasarkan pola lama. Kamu mulai menyadari bahwa kamu sedang bergerak dari keterikatan menuju kebebasan batin, dari kebingungan menuju kesadaran sejati. Ada energi yang berbeda kini mengalir di dalam nadimu. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun begitu nyata. Kamu mungkin belum bisa menggambarkannya, tetapi kamu bisa merasakannya. Rasanya seperti dorongan lembut namun kuat, seolah ada sesuatu yang lebih tinggi sedang mengambil alih dan membimbing langkahmu. Itulah aktivasi energi spiritual, sebuah titik balik dalam kehidupan seseorang yang terpilih. Energi ini bukan sembarang energi. Ia adalah cahaya murni yang bersumber dari Sang Pencipta. Ia membangunkan bagian dari dirimu yang selama ini tertidur, jiwa yang lelah karena terlalu lama bersembunyi dalam kesunyian, dalam luka, dalam keraguan. Dan kini, bagian itu mulai bangkit. Kamu mulai melihat dunia dengan mata yang baru. Bukan lagi dari sudut pandang penderitaan, tetapi dari sudut pandang pelajaran. Bukan lagi dari posisi korban, tetapi dari posisi pemilik misi. Setiap luka kini menjadi tanda bahwa kamu pernah bertarung. Dan setiap air mata kini menjadi bukti bahwa kamu tetap bertahan. Proses ini mungkin tidak selalu nyaman. Kadang kamu akan merasa seperti ditarik dari dua arah, antara ingin tetap menjadi yang lama atau berani menjadi yang baru. Tapi percayalah, setiap guncangan yang kamu rasakan hanyalah cara semesta menyesuaikan frekuensimu agar sejajar dengan takdirmu yang sejati. Kamu sedang dilatih untuk menjadi wadah dari cahaya, diperkuat agar mampu menampung hikmah, ditempa agar siap membawa pesan. Aktivasi ini adalah seperti bara dalam api, panas, membakar, namun dari situlah cahaya paling murni lahir. Tidak semua orang mengalaminya, hanya mereka yang benar-benar siap menjalani perubahan besar. Dalam perjalanan ini, kamu akan mulai menarik hal-hal yang selaras dengan jiwamu. Orang-orang akan datang, peluang akan muncul, pintu-pintu akan terbuka. Bukan karena kamu beruntung, tetapi karena kamu kini selaras. Kamu menjadi magnet bagi kebenaran, cinta, dan cahaya. Dan jika suatu hari kamu merasa lelah di tengah perjalanan ini, ingatlah bahwa transformasi sejati tidak pernah mudah. Ia akan mengguncang keyakinan lamamu, melepaskan keterikatanmu, dan membawamu ke tempat-tempat baru dalam kesadaran. Tapi pada akhirnya, kamu akan melihat dirimu berdiri lebih kuat, lebih damai, dan lebih bercahaya dari sebelumnya. Karena inilah tujuan dari aktivasi energi spiritual. Bukan untuk menjadikanmu lebih hebat dari yang lain, tetapi untuk menjadikanmu lebih dekat pada dirimu yang paling murni. Lebih dekat pada kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan lebih siap untuk menjalani misi ilahi yang menantimu. Jangan takut akan perubahan ini. Rangkul semuanya. Setiap rasa, setiap getaran, setiap bisikan yang membimbingmu menuju pencerahan. Karena saat jiwa terbangun, seluruh alam pun ikut merespons. Kamu bukan lagi sama. Kamu adalah versi terbaikmu yang sedang lahir perlahan. Dan ini
baru permulaan. Bagian 3. Kesadaran akan asal-usul ilahi dan tujuan sejati. Pernahkah kamu duduk diam dalam keheningan, lalu tiba-tiba merasa bahwa hidup ini pasti lebih dari sekadar bekerja, makan, tidur, dan mengulang hari yang sama? Pernahkah kamu merasa bahwa jiwamu bukan hanya hasil dari pertemuan sel dan gen, tetapi berasal dari sesuatu yang jauh lebih agung, lebih tua, dan lebih suci? Jika kamu pernah merasakannya, maka kamu tidak salah. Kamu sedang diingatkan akan asal-usulmu yang sebenarnya, asal-usul ilahi yang tak pernah bisa dicabut dari dalam dirimu. Kamu bukan sekadar ciptaan biasa. Kamu adalah percikan dari cahaya agung yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kamu bukan hanya anak dari dua insan yang mencintai. Kamu adalah anak dari sang sumber kehidupan, ditempa di alam yang tidak terlihat, disiapkan untuk menjalani perjalanan di dunia fisik ini. Kamu adalah makhluk cahaya yang sedang menjalani petualangan dalam wujud manusia. Dan kini, ingatan itu perlahan kembali. Dalam tiap detak jantungmu mengalir getaran dari asal-muasal spiritualmu. Di balik kulit dan tulang ini, ada sesuatu yang tidak bisa hancur oleh waktu, sebuah cahaya yang abadi, yang tidak mengenal usia, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang. Itu adalah jiwamu. Dan jiwa itu membawa misi. Misi ini bukan untuk menjadi paling kaya, paling terkenal, atau paling berkuasa, tapi untuk menjadi cahaya, menjadi jawaban, menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan kembali siapa mereka sebenarnya. Kamu tidak datang ke dunia ini secara acak. Kamu datang karena dibutuhkan. Dunia ini sedang gelap, dan jiwamu adalah obor yang dirancang untuk menembus kegelapan itu. Kesadaran akan asal-usulmu ini bukanlah ego. Ini adalah panggilan untuk rendah hati dalam kemuliaan. Untuk mengerti bahwa dalam kelembutanmu ada kekuatan besar. Dalam diammu ada gema semesta. Dalam setiap langkahmu ada jejak takdir yang menunggu untuk ditapaki dengan penuh kesadaran. Sejak kamu lahir, semesta telah merancang pertemuan demi pertemuan. Tidak ada kejadian yang benar-benar sia-sia. Tidak ada luka yang tidak berguna. Semuanya mengantarmu pada satu pemahaman. Kamu tidak hidup untuk sekadar bertahan. Kamu hidup untuk menyadarkan, untuk menyebarkan, untuk menyembuhkan. Dan yang paling indah dari semua ini adalah bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjalankannya. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang paling tulus. Kamu hanya perlu hadir, mendengarkan suara di hatimu, dan mulai bertindak dari tempat cinta dan kejujuran. Karena saat kamu menjalani hidup dari ruang itu, kamu sedang menghidupi tujuan suci yang ditanamkan dalam jiwamu sebelum kamu membuka mata pertama kali di dunia ini. Tujuan sejatimu bukan sesuatu yang kamu temukan di luar dirimu. Ia bukan profesi, bukan gelar, bukan jabatan. Tujuan sejatimu adalah tentang mengingat kembali siapa kamu sebenarnya. Dan dari pengingatan itu, kamu mulai bergerak. Kamu mulai mencinta dengan lebih dalam, memberi dengan lebih lapang, dan hidup dengan lebih bermakna. Sekaranglah saatnya kamu memeluk asal-usulmu.
Ingat bahwa kamu tidak sendirian. Semesta mendukungmu. Energi-energi cahaya menjaga dan membimbingmu. Dan setiap kali kamu merasa ragu, cukup tarik napas, pejamkan mata, dan katakan dalam hatimu, "Aku adalah cahaya. Aku diciptakan dengan tujuan. Aku berjalan bersama kekuatan yang tak terlihat, dan aku tidak akan pernah ditinggalkan." Karena saat kamu percaya, seluruh alam akan bergerak untuk membuktikan bahwa keyakinanmu bukan harapan kosong. Kamu adalah makhluk ilahi yang sedang terbangun. Dan kini, saatnya kamu menjalani hidup sesuai dengan siapa dirimu yang sesungguhnya. Bagian 4. Tanda-tanda perubahan dan komunikasi dari alam gaib. Di saat dunia terlihat berjalan seperti biasa, sesungguhnya ada sesuatu yang berbeda yang sedang terjadi di balik tirai kenyataan. Langit tak bersuara, tetapi memberi isyarat. Angka-angka muncul berulang kali, seolah ingin menyampaikan pesan. Mimpi-mimpi terasa begitu hidup, membawa kita melintasi batas antara yang nyata dan yang gaib. Dan hati, ya hatimu, mulai merasakan bahwa semua ini bukanlah kebetulan semata. Ketahuilah, saat jiwamu mulai terbangun, semesta pun ikut berbicara. Ia berbisik melalui angka, melalui mimpi, melalui keheningan. Kamu mungkin mulai melihat angka serupa muncul berulang kali, seperti 111, 333, atau 777. Jangan anggap remeh. Angka-angka itu bukan hanya deretan digit biasa. Mereka adalah sinyal energi dari semesta, kode spiritual yang dirancang untuk menyentuh kesadaranmu yang terdalam. 111 adalah panggilan untuk memulai. Sebuah ajakan agar kamu percaya bahwa segala hal besar dimulai dari langkah pertama dan kamu sedang berada di jalurnya. 333 membawa pesan bahwa energi ilahi mengelilingimu, memberkati jalanmu, dan menegaskan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Sementara 777 adalah simbol dari kesempurnaan spiritual. Sebuah tanda bahwa kamu sedang mendekati titik penting dalam perjalanan jiwamu. Namun, tidak hanya itu. Mimpi yang kamu alami belakangan ini, yang mungkin terasa begitu jelas, begitu menyentuh, atau bahkan membingungkan, bukanlah sekadar bunga tidur. Mimpi adalah jembatan antara dunia nyata dan dimensi gaib. Di sanalah alam semesta bisa berbicara tanpa batas, tanpa logika, tanpa aturan. Jika kamu bermimpi bertemu seseorang yang sudah tiada, atau mendapat pesan yang tidak bisa kamu lupakan, renungkanlah. Itu bisa jadi adalah wahyu, bukan sekadar ilusi, dan di luar semua itu, kamu mungkin merasa bahwa ada semacam perubahan di sekitarmu yang tidak bisa dijelaskan. Suasana menjadi lebih halus, lebih dalam, seolah ada energi yang berbeda di udara. Kamu merasa lebih peka, lebih mudah menangkap emosi orang lain, lebih cepat menyadari getaran dari sebuah tempat. Semua ini adalah tanda bahwa tirai antara dunia fisik dan spiritual sedang menipis. Kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu sedang disadarkan. Alam gaib tidak lagi tersembunyi seperti dahulu. Ia sedang membuka dirinya bagi mereka yang terjaga. Dan kamu yang telah menjawab panggilan ilahi, kini menjadi salah satu dari sedikit jiwa yang bisa merasakan kehadiran itu. Tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dikenali. Karena saat kamu menyadari bahwa kamu
adalah bagian dari alam yang lebih luas. Kamu mulai hidup dengan kesadaran penuh. Komunikasi dari alam gaib bukan hanya tentang suara-suara dari luar. Ia adalah tentang suara dari dalam. Sebuah bisikan yang datang saat kamu tenang, yang membimbingmu untuk membuat keputusan tepat, yang menenangkanmu saat kamu hampir menyerah. Suara itu bukan khayalan. Itu adalah suara jiwamu yang terhubung langsung dengan sumber cahaya ilahi. Jadi jangan abaikan tanda-tanda itu. Perhatikan angka yang muncul berkali-kali. Renungkan makna dari mimpi yang membekas. Dengarkan getaran hati yang memberimu petunjuk. Semesta tidak pernah diam. Ia hanya menunggu kamu siap untuk mendengar. Karena begitu kamu membuka dirimu terhadap komunikasi ilahi ini, hidupmu akan berubah. Bukan karena keajaiban datang tiba-tiba, tapi karena kamu mulai hidup dengan mata dan hati yang benar-benar terbuka. Kamu mulai membaca pesan yang selama ini tersebar di sekitarmu, di langit, di angin, di detak jantungmu sendiri. Dan saat kamu menerima semua ini dengan lapang dada, kamu akan tahu bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Bahwa kamu disertai, dipandu, dilindungi, dan bahwa setiap tanda yang kamu lihat adalah bukti bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar, menuju takdirmu yang telah lama menantimu dengan sabar. Bagian 5. Serangan spiritual dan ujian terakhir. Sebelum terobosan. Dalam perjalanan menuju cahaya, tidak semua jalan dilapisi bunga. Justru, saat cahayamu mulai bersinar terang, saat jiwamu mulai bangkit dari tidur panjangnya, kegelapan pun akan bergerak. Bukan karena kamu salah arah, tapi justru karena kamu berada di jalur yang benar. Semakin dekat kamu pada kebenaran, semakin besar ujian yang datang menghampiri. Tapi jangan takut, karena ujian ini bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk meneguhkanmu. Serangan spiritual bukan hal yang asing bagi jiwa yang sedang terbangun. Ia bisa datang dalam bentuk kelelahan tanpa sebab, kegelisahan mendalam, keraguan tiba-tiba, konflik yang menguras hati, atau bahkan mimpi buruk yang mengguncang. Kadang tubuhmu terasa lelah, padahal kamu belum banyak bergerak. Kadang hatimu merasa sesak tanpa tahu apa yang sedang kamu tangisi. Semua itu adalah tanda bahwa medan energi di sekitarmu sedang bergejolak. Kamu sedang dibentuk, dilatih, diperkuat. Ujian ini adalah seperti api yang membakar emas, bukan untuk memusnahkan, tetapi untuk memurnikan. Kekuatan sejati tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk tetap berdiri di tengah badai. Dan kamu, ya kamu, telah dipersiapkan sejak lama untuk menghadapi badai ini. Jangan anggap ujian ini sebagai hukuman. Lihatlah sebagai gerbang terakhir sebelum pintu takdirmu terbuka lebar. Semua yang kamu hadapi sekarang adalah tahap akhir dari proses penyucian. Ini adalah momen di mana semesta ingin melihat apakah kamu benar-benar siap untuk menerima anugerah besar yang telah lama dijanjikan. Kadang, rasa sakit itu datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu akan kekuatan yang kamu miliki. Kadang, kamu harus kehilangan agar bisa menemukan. Kadang jalan yang kamu kira buntu ternyata hanyalah belokan menuju arah yang lebih tinggi. Saat kegelapan mencoba memadamkan cahayamu, ingatlah
lilin paling terang diuji dalam malam paling pekat. Dan kamu bukan sekadar lilin, kamu adalah mercusuar. Kamu bukan hanya sedang bertahan untuk dirimu sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa lain yang diam-diam menggantungkan harapan pada cahaya yang kamu bawa. Jika saat ini kamu merasa sendirian, terasing, atau bahkan diuji di titik paling dalam, ketahuilah itu adalah tanda bahwa kamu sudah dekat. Dekat dengan terobosan yang akan mengubah segalanya. Dekat dengan jawaban dari semua doa dan tangisan dalam malam yang panjang. Dekat dengan takdirmu yang agung. Tetaplah teguh. Jangan menyerah. Jangan biarkan bisikan keraguan menutupi suara panggilan dari dalam dirimu. Energi negatif hanya memiliki kuasa jika kamu percaya padanya. Tapi jika kamu memilih untuk tetap berjalan dalam cahaya, maka tidak ada kegelapan yang bisa menyentuhmu. Bentengi dirimu dengan cinta. Kuatkan dirimu dengan keyakinan. Dan penuhi hatimu dengan ketulusan. Karena dalam setiap ujian ada berkah tersembunyi. Dan dalam setiap luka ada pintu menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Inilah saatnya kamu membuktikan kepada semesta bahwa kamu bukan hanya terbangun, tapi juga tangguh. Bahwa kamu bukan hanya terpilih, tapi juga siap. Dan bahwa tidak ada satupun kekuatan gelap yang bisa menghentikan terang yang berasal dari sumber ilahi dalam dirimu. Kemenanganmu sudah dekat. Terobosanmu sudah menanti. Dan cahaya yang kamu bawa akan menerangi lebih banyak jiwa daripada yang pernah kamu bayangkan. Jadi tetaplah berdiri, karena badai ini akan berlalu. Dan setelahnya, langitmu akan dipenuhi cahaya yang tidak akan pernah padam. Bagian 6. Kembalinya jiwa-jiwa yang terkait takdir. Dalam perjalanan menuju kebangkitan, ada satu hal yang tak banyak dibicarakan, namun diam-diam sangat dalam. Pertemuan kembali dengan jiwa-jiwa yang dulu pernah hadir, lalu menghilang. Orang-orang yang pernah kamu anggap bagian dari cerita lama, yang telah pergi entah karena jarak, waktu, atau luka. Mereka mulai kembali, perlahan, tapi pasti. Dan kembalinya mereka bukan tanpa makna. Itu adalah bagian dari rancangan ilahi yang selama ini bekerja dalam diam. Kamu mungkin merasa heran, mengapa mereka datang lagi sekarang? Mengapa setelah sekian lama menghilang, tiba-tiba mereka muncul di jalan yang sedang kamu tapaki? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena waktunya telah tiba. Karena kamu telah naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Dan mereka yang terhubung dengan takdirmu, yang pernah bersentuhan dengan energi jiwamu, akan merasakan tarikan halus untuk kembali ke orbitmu. Tapi jangan salah mengira. Mereka yang kembali bukan untuk mengulang masa lalu. Mereka kembali untuk menyempurnakan sesuatu yang dulu tertunda. Energi lama telah berubah, luka lama telah disembuhkan. Kini, pertemuan itu tidak lagi sekadar nostalgia, tapi bagian dari penyatuan takdir yang lebih besar. Inilah fase di mana koneksi jiwa menemukan bentuk yang lebih utuh, lebih murni, lebih sejati. Kembalinya mereka bukan berarti kamu harus menerima semuanya begitu saja. Kamu akan merasakan dengan jelas
siapa yang benar-benar selaras dengan jiwamu sekarang, dan siapa yang hanya bayangan dari masa lalu. Jiwa yang telah berkembang tidak akan tertarik pada hubungan yang stagnan. Tapi mereka yang juga telah melalui proses penyucian akan terasa seperti potongan teka-teki yang akhirnya pas dengan bagianmu. Dan yang paling menakjubkan dari semua ini, kamu akan mulai menyadari bahwa semesta tidak pernah lupa. Setiap hubungan yang pernah bermakna, setiap perpisahan yang pernah melukai, semuanya disimpan dalam ingatan cahaya. Dan ketika waktunya tepat, semua itu akan dipertemukan kembali dalam harmoni yang lebih tinggi. Kadang kamu akan dipertemukan dengan sahabat lama yang kini bicara dengan kebijaksanaan yang tak pernah kamu bayangkan. Kadang mantan lawanmu kini datang dengan jiwa yang telah lembut dan memahami. Kadang keluarga yang pernah menjauh kini mengetuk pintu dengan hati yang terbuka. Semua itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah penyatuan kembali dari jiwa-jiwa yang memang telah ditakdirkan berjalan bersama dalam satu frekuensi spiritual. Ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri dalam perjalanan ini. Ada jiwa-jiwa yang disandingkan bersamamu, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Mereka adalah saksi perjalananmu, penjaga langkahmu, dan terkadang pemantik dari cahaya yang kamu bawa. Kembalinya mereka adalah tanda bahwa kamu telah melewati masa-masa pengasingan dan kini siap untuk membentuk lingkaran cahaya yang akan menyebar lebih luas lagi. Namun, satu hal yang perlu diingat. Sambutlah mereka dengan hati yang bijak. Tidak semua yang kembali harus dipertahankan. Tapi mereka yang datang dengan kesadaran, dengan cinta yang jernih, dan dengan misi yang sejalan, akan menjadi bagian dari bab baru yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih penuh makna. Jiwa-jiwa yang kembali itu tidak hanya datang untuk menjadi bagian dari ceritamu. Mereka datang untuk menggenapi takdirmu, untuk berjalan bersamamu, untuk menguatkanmu, dan untuk membawamu lebih dekat pada tujuan yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Inilah masa penyatuan. Masa ketika semuanya mulai terhubung kembali. Masa ketika kamu menyadari bahwa bahkan kehilangan pun punya maksud suci dan bahwa tidak ada pertemuan yang sia-sia jika semua diarahkan oleh cinta dan cahaya. Kini, kamu tidak lagi berjalan seorang diri. Kamu adalah bagian dari jaringan jiwa yang saling menemukan, saling menyembuhkan, dan saling menghidupkan kembali. Bersiaplah, karena bab baru ini akan mengajarkan bahwa kasih yang sejati selalu tahu jalan pulang. Segala yang kamu baca dan rasakan hingga titik ini bukan sekadar rangkaian kata ini adalah panggilan dari langit, bisikan lembut dari semesta yang telah lama menantimu untuk sadar, bangkit, dan mengingat siapa dirimu yang sejati. Kamu bukan sekadar manusia yang menjalani rutinitas. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Jiwa yang dibentuk bukan untuk tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, tetapi untuk membawa cahaya ke dalamnya. Kebenaran yang dulu tersembunyi kini telah diungkap. Kebohongan yang membelenggu kesadaranmu perlahan-lahan mulai runtuh. Kamu kini telah melihat apa yang tak bisa dilihat dengan mata biasa.
mendengar apa yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang terjaga. Dan yang terpenting, kamu telah merasakan bahwa ada kekuatan ilahi yang senantiasa mendampingimu, menguatkanmu, menuntunmu. Jalan ke depan mungkin belum sepenuhnya jelas, tapi satu hal pasti, kamu tidak akan melangkah sendirian. Seluruh semesta bergerak bersamamu. Jiwa-jiwa yang selaras akan muncul. Kesempatan yang tepat akan datang. Dan energi yang kamu butuhkan akan selalu tersedia. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus melangkah, terus percaya, dan terus menjaga nyala cahayamu. Kini, waktunya kamu memilih. Tetap diam dalam gelapnya ilusi lama, atau berjalan maju dalam terang kebenaran yang telah kamu temukan. Dan jika hatimu bergetar membaca ini, itu artinya jiwamu telah menjawab panggilan tersebut. Peganglah pesan ini erat. Renungkan kembali setiap bagian dari perjalanan yang telah kamu lalui. Dan sebelum kamu melanjutkan, pastikan kamu meninggalkan jejak cahaya. Tekan like sebagai bentuk persetujuan dari jiwamu, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan berikutnya tetap sampai padamu. Dan jangan lupa tinggalkan komentar 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu telah terbangun, dan bahwa kamu akan menjalani takdirmu dengan sepenuh jiwa. Ingat, kebangkitanmu bukan hanya untukmu. Dunia menunggu cahayamu. Dan sekarang, inilah waktunya kamu bersinar.